Selamat malam Pak Viro dan teman-teman. Saya Daniel Kukuwibisono dan teman-teman saya Iktifar Sukmananda, Aisyah Rahma Fahziah, dan Ahmad Restu Ilham. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai iklan yang berjudul Miracle Hair Supplement baru by hashtag rambut capek dan rambut keep charge, ke charge. Oke. Berikut iklannya. Capek, bosket. Ya udah saya bilang capek gue. Beneran doyan lo sama gue. Kalau marah-marah pasti ditungguin tau gak? Emang gue doang ya? Kalau capek pokoknya pengen marah-marah. Gue capek gue. Rambut kamu kali yang capek. Rambut capek. Iya, rambut kamu perlu di-charge tuh. Baru dari Pantene. Emangnya lo pikir gue belum sampoan? Ya pagi sampoan, emang masih aja begini gue. Shampooan aja nggak cukup. Terus gimana dong? Oke, jangan dipotong ya. Habis shampooan, charge penuh rambutmu dengan Profi Blast dan Biotin dari Miracle Hair Supplement baru. Suplemen rambut yang menutrisi hingga 2 kali. Rambut ke charge atau ke charge. Aduh, waduh, gak apa-apa. Masa rambut kecas gini marah-marah? Cuma sampoan doang. Jangan ngadi-ngadi deh. Charge pakai Miracle Hair Supplement baru. Oke. Jadi untuk iklannya dan kemudian untuk analisis iklannya, yang pertama menggunakan komedi relatable dan figur publik Keanu. Kemudian iklan ini memanfaatkan komedi relatable dengan menampilkan Keanu, seorang public figure yang dikenal dengan kepribadian lucu dan ekspresif. Ia menunjukkan keluhan akan rambut yang capek, simbolisasi dari rambut yang tidak ternutrisi, meskipun sudah keramas. Nah, gaya penyampaian yang dramatis ini namun lucu menimbulkan rasa dekat dan membuat pesan iklan mudah dicerna. Kemudian dengan frasa yang tegas, sampo aja nggak cukup. Kemudian ada lambang visual yang menunjukkan bahwa rambut itu tidak hanya cukup sampai di sampo saja, tapi perlu di recharge dengan suplemen. Kemudian untuk strategi komunikasi, yang pertama menggunakan metafora digital, rambut lelah itu menggunakan lambang baterai yang teman-teman bisa lihat tadi di iklannya, kemudian dengan relevan dengan gaya hidup digital dengan anak muda. Kemudian yang kedua adalah anti stereotip kecantikan. Nah, Keanu ini bukan model tradisional ya, bukan model yang kelas atas, tapi Keanu adalah model yang sedang viral kali-kali ini karena emang segmentasinya juga nanti akan kita bahas adalah segmentasi untuk anak muda. Kemudian untuk pesannya, semua orang perlu merawat rambut tanpa melihat penampilan. Nah, dari tadi iklannya itu menunjukkan bahwa bagaimana rambut itu tidak hanya cukup hanya di sampo saja, tapi juga butuh suplemen tambahan. Kemudian nah, ini adalah karakteristik target pasar. Yang pertama adalah Gen Z dan milenial usia 15 sampai 35 tahun yang tentunya aktif di media sosial, akrab dengan Keanu. Kemudian ada gaya hidup yang dinamis yang menunjukkan bahwa rambut rusak dan kemudian suka konten lucu, ringan dan relatable. Kemudian ada kaum urban dengan kesadaran self-care, yang peduli dengan perawatan diri, kemudian yang mencari solusi praktis dan efektif, kemudian nilai produk yang inklusif dan modern, kemudian segmentasi yang kedua, masyarakat inklusif terhadap keberagaman, apresiasi kecantikan non-konvensional, respon positif pada brand yang jujur dan autentik. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu Keanu, ini adalah orang yang terkenal dengan istilahnya black atau asbun ya, asal bunyi. Jadi ketika Keanu ini menyatakan dengan blak-blakan, jadi target pasar yang akan dituju itu memang benar-benar yang respon yang positif dan jujur. Jadi kesannya dari Keanu sendiri dapat mencerminkan bahwa
suplemen ini sangat benar-benar dibutuhkan untuk rambut seperti itu. Oke, silakan dilanjut oleh rekan saya. Untuk selanjutnya adalah media yang digunakan yaitu YouTube, Instagram, TikTok, dan TV. Dengan kehadiran Keanu sebagai duta merek, Pantene bisa menarik perhatian audiens muda yang mengidolakan Keanu. Cerita personal mengenai perjalanan rambutnya mengubah kedekatan emosional dan meningkatkan engagement. Keanu dapat menggunakan platformnya untuk berinteraksi dengan penggemarnya, mendorong mereka untuk mencoba dan memberikan testimonial yang menunjukkan keefektifan produk. Lalu, iklan Pantene Indonesia dengan Miracle Hair Supplement baru melalui berbagai platform media sosial dan TV dapat menciptakan kesadaran yang luas dan meningkatkan penjualan dengan menggunakan Keanu sebagai duta merek yang simbol dan humoris. Penggunaan konten yang menarik, interaktif, dan relatable, serta menjaga komunikasi yang terus berjalan dengan penggemar yang memperkuat posisi Pantene di pasaran. Selanjutnya, isi pesan dan daya tarik emosional mengaitkan rambut capek dengan kehidupan sehari-hari, logis, metafora baterai habis, menjelaskan kebutuhan nutrisi dan tambahan. Yang ketiga, etis menghindari stereotip kecantikan dan memilih Keanu sebagai bintang iklan. Selanjutnya, Selanjutnya ada teknik persuasif. Jadi untuk pertama itu ada humor atau gaya komedian yang relatable ya. Yang kedua itu ada metafor, analogi recharge rambut seperti gadget, sama testimonial figur publik yang ia percaya. Jadi di sini untuk teknik persuasifnya itu ada beberapa, mungkin untuk yang humor itu kayak yang tadi itu karena dengan menampilkan sisi humor, iklan ini tuh jadi lebih mudah diingat dan dinikmati, terutama untuk bagian Gen Z ya, menyukai konten yang menghibur dan tidak terlalu serius juga. Humor dapat menjadi salah satu cara yang efektif juga untuk menyampaikan pesan bahwa menjaga rambut juga bagian dari mencintai diri sendiri, atau self-care biasanya ya, yang menyenangkan. Selanjutnya itu ada emosional. Nah, ini mungkin untuk bagian teori persuasif bisa dilanjutkan ke teman saya. Oke, selanjutnya masuk ke dalam pembahasan teori persuasif yang relevan dengan iklan ini. Yang pertama adalah teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow ya. Jadi teori ini tuh menjelaskan bahwa manusia itu memiliki serangkaian kebutuhan yang terorganisir dalam bentuk piramida ya. Jadi mulai kebutuhan paling dasar hingga kebutuhan paling tinggi. Nah, dalam iklan ini dilambangkan dengan yang pertama kebutuhan fisiologis yang paling mendasar. Jadi pesan sampo aja nggak cukup itu menyentuh kebutuhan dasar para target audience akan perawatan tubuh. Dalam konteks ini adalah rambut sebagai bagian dari kesehatan. Selanjutnya adalah kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman di sini adalah metafora dari baterai habis, icon ya. Jadi menciptakan kecemasan akan rambut capek, lalu menawarkan solusi untuk mengembalikan rasa aman dalam bentuk rambut yang ternutrisi. Selanjutnya adalah kebutuhan sosial. Jadi penggunaan hashtag rambut ke charge akan membangun komunitas pengguna yang peduli akan perawatan rambut seperti itu. Lalu ada kebutuhan harga diri. Janji hello hashtag rambut ke charge menjanjikan peningkatan percaya diri melalui rambut sehat. Lalu adalah aktualisasi diri. Terdapat pesan tersirat dengan gaya iklan yang anti stereotip menggunakan PA atau bintang iklan kayak anu. Jadi menyampaikan pesan merawat diri adalah bentuk penerimaan diri yang autentik. Selanjutnya adalah teori perubahan sikap dari Karl Hofland.
Jadi teori ini menjelaskan bagaimana sikap seseorang dapat berubah melalui proses komunikasi persuasif. Dalam hal ini ada 3 faktor ya. Yang pertama adalah sumber atau source. Jadi iklan ini memanfaatkan sosok Keanu sebagai figur publik ya, yang memiliki kredibilitas di mata target audience. Meskipun Keanu sendiri itu bukan merupakan seorang ahli dalam perawatan rambut, tapi ia tampil sebagai individu yang relate atau yang otentik, sehingga membangun rasa kedekatan emosional dengan penonton. Jadi kredibilitas ini diperkuat juga dengan daya tarik dari Keanu tersendiri, khususnya melalui gaya komunikasinya ya, yang nyablak itu ala Betawi gitu ya. Jadi pendekatan ini membuat iklannya menjadi kesannya itu terasa ringan, jadi tidak merasa menggurui dan lebih mudah diterima. Lalu ada message atau pesan. Dalam elemen ini iklan itu menggunakan argumen yang strategis. Jadi melalui pendekatan two-side message, yaitu dengan secara jujur mengakui keterbatasan bahwa penggunaan sampo hajat itu dalam merawat rambut itu tidak cukup. Nah, pendekatan ini meningkatkan kredibilitas pesan karena tidak hanya menunjukkan pada kelebihan produk, tapi juga melalui mengakui realitas yang dialami konsumen. Selanjutnya adalah audience. Menurut teori ini, iklan ini berhasil memanfaatkan prinsip selective perception, di mana target utama adalah kaum muda, urban ya, yang langsung memahami dan merespon analogi recharge karena dekat dengan gaya hidup mereka yang serba digital dan aktif. Seperti itu. Ya. Oke, untuk yang terakhir, untuk kesimpulan, iklan Miracle Hair Supplement dari Pantene Indonesia menunjukkan keberhasilan dalam menggabungkan pendekatan komunikasi modern dengan dasar teori psikologi yang kuat dengan menampilkan Keanu sebagai sosok yang lucu dan relatable bagi generasi muda. Iklan ini menyasar audiens, terutama untuk Gen Z dan milenial. Kemudian dari sudut teori, iklan ini menyentuh berbagai lapisan berdasarkan teori hierarki Maslow, mulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Dan hasilnya, iklan ini tidak hanya memperkenalkan produk baru, tetapi juga membentuk pola pikir bahwa perawatan rambut adalah bagian penting dari self-care dari kehidupan modern. Oke, terima kasih dari kelompok kami. Selamat malam. Terima kasih.